Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suci Ramadhani dari kelas D Praktikum 2 Program Studi Komunikasi dengan NIM J3A118188. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku akan menceritakan mengenai sejarah editing video. Nah, teman-teman semua pasti udah tahu kan apa itu editing video. Jadi, kalau teman-teman semua ingin mengupload suatu video ke sosial media, pastinya akan melalui proses editing kan? Tujuannya agar membuat video tersebut lebih menarik. Nah, teman-teman, setelah proses pengambilan gambar selesai dan saatnya file tersebut memasuki tahap post-produksi atau editing. Dalam tahap ini, klip yang telah diambil akan dipilih, diolah, dan digabungkan sehingga menjadi satu cerita yang utuh. Sejak awal perkembangan sinema, para sineas menyadari akan pengaruh teknik editing untuk memanipulasi ruang dan waktu. Tapi teman-teman semua tahu nggak sih manipulasi ruang dan waktu itu apa ya? Nah, manipulasi ruang dan waktu itu, contohnya jika kalian melihat suatu video di sosial media, di YouTube, di Instagram, di Facebook, ataupun di Twitter, pastinya waktunya berbeda kan dengan saat kalian melihat video tersebut. Nah, itu dia gunanya teknik editing untuk memanipulasi ruang dan waktu. Nah, setelah teman-teman tahu mengenai beberapa pengertian tentang teknik editing video, kali ini aku akan lebih membahas mengenai sejarah editing video dari awal perkembangan sampai saat ini. Langsung aja ya, check it out! Oke teman-teman, sebelum aku bacain sejarah, aku mau ngasih tahu nih sedikit ke kalian kalau aku udah nyiapin beberapa materi di laptop ini. Jadi, mohon maaf ya kalau aku ngebacanya sambil melihat ke bawah. Nah teman-teman, sejarah editing video dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 1895 dengan ditandai oleh untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruang yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumière bersaudara menyewa sebuah ruang biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruang bioskop pertama di dunia loh teman-teman. Dan sekarang tempat itu dikenal sebagai nama Grand Cafe. Mulai saat itu, menonton film menjadi sebuah pengalaman yang sangat baru untuk semua orang. Kemudian, film The Jazz Singer yang disutradarai oleh Alan Crosland yang dibuat pada tahun 1927 merupakan film hitam putih pertama yang menyajikan secara lengkap musik, dialog, dan nyanyian. Yang sebelumnya, film berupa film diam tanpa dialog ataupun nyanyian, hanya diiringi oleh live music performance. Setelah lebih dari 100 tahun atau kira-kira kurang lebih 1 abad lah ya teman-teman, teknologi produksi film telah berkembang dengan pesat. Dengan ditemukannya video yang dapat menggabungkan antara gambar dan suara dalam satu medium penyimpanan. Dengan adanya perkembangan ini, orang awam mudah dalam membuat video sendiri baik untuk tujuan komersial ataupun koleksi pribadinya. Oh iya teman-teman, pada saat Lumière mulai membuat film, editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film. Perlu digarisbawahi ya, karena pada saat itu film-film Lumière hanya terdiri dari satu buah shot atau yang dinamakan single shot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya atau real time. Nah, berarti pada saat itu belum ada yang namanya teknik editing untuk memanipulasi ruang dan waktu. Kemudian ada Méliès. Méliès adalah orang yang pertama kali membuat film dengan melalui proses editing. Editing yang dilakukannya masih sangat sederhana teman-teman. Film pertamanya yang menggambarkan perjalanan orang ke bulan dengan judul A Trip to the Moon hanya menggunakan editing untuk kesinambungan bercerita atau cutting to continuity. Méliès melakukan editing untuk menyambung tiap-tiap adegan yang hanya terdiri dari satu shot atau untuk tiap adegannya, screenshot. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa editing terjadi apabila proses pemotongan dari banyak shot. Seiring dengan perkembangannya zaman, editing juga mengalami perubahan. Sebuah film tidak lagi terdiri dari satu shot untuk tiap adegannya. Kita juga kemudian mengenal dengan adanya tipe shot. Sehingga editing memegang peranan yang cukup penting dalam pembuatan dalam sebuah film. Dengan adanya editing, kita akhirnya mengenal adanya film time, waktu yang terjadi dalam film. Sehingga waktu yang diciptakan dapat menjadi lebih singkat ataupun sebaliknya menjadi lebih lambat. Sebagai contoh, sebuah kejadian 10 tahun bisa diceritakan hanya dalam waktu 10 menit.
Begitu juga waktu yang hanya 10 menit bisa diceritakan menjadi 1 jam. Seperti itu teman-teman. Nah, meskipun tahapan editing dikerjakan oleh editor dan dilakukan setelah proses pengambilan gambar, pemikiran editing atau editorial thinking sudah harus dilakukan oleh semua tim kreatif jauh sebelum pengambilan gambar. Sehingga ketika semuanya sudah masuk ke meja editing menjadi materi yang siap untuk diedit. Nah, teman-teman, mengenai 5 bersaudara, mereka adalah 2 orang yaitu kakak beradik. Yang pertama adalah Louis John, lahir di Besançon, Prancis, 5 Oktober tahun 1864, meninggal di Bandol 6 Juni 1948 pada umur 83 tahun. Dan yang kedua adalah Auguste Marie Louis Nicolas, lahir di Besançon, tanggal 19 Oktober 1862 dan meninggal di Lyon 10 April tahun 1954 pada umurnya yang ke-91 tahun. Mereka berdua adalah penemu sinematograf, sebuah kamera gambar bergerak 3-in-1 yang terdiri dari kamera gambar bergerak film dan perlengkapannya termasuk proyektor. Kemudian merupakan para perintis penyutradaraan dan pembuatan film. Mereka dilahirkan di Twin Valley, Besançon, Prancis, namun kemudian besar di Lyon. Ayah mereka menjalankan bisnis fotografi, dan keduanya bekerja di perusahaan ayahnya. Louis bekerja sebagai fisikawan, sedangkan Auguste sebagai manajer Louis. Kemudian membuat beberapa peningkatan pada proses fotografi. Nah, pada tanggal 28 Desember tahun 1895, menggunakan sinematograf atau proyektor film mereka, Louis dan Auguste memperlihatkan gambar bergerak kepada penonton berbayar untuk pertama kalinya di dunia. Nah, terima kasih ke semua teman-teman yang udah menonton video aku kali ini mengenai sejarah editing video. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian dalam mengenai sejarah editing video. Saya Suci Ramadhani pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.